kesehatan. Jadi ini yang kita fokus untuk PSSI memastikan perkuatan tim. Ja, ik denk dat we heel emotioneel zijn, want ik zag mijn oma zag gewoon een traantje laten. Fight, berjuang, mempertahankan Garuda, mempertahankan Merah Putih. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik. Salah satu pemain keturunan yakni Biliano Jonathans memberikan sinyal untuk segera merapat ke skuad Garuda. Rumor ini semakin menguat setelah ayah dari Biliano Jonathans, Deco Jonathans, sempat mengunggah keberadaannya di Jakarta. Beberapa sumber pun pada akhirnya menyebut keberadaan Deco Jonathans di Jakarta adalah untuk memenuhi undangan dari PSSI. Memang sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir sempat memberikan tanggapannya soal kabar bergabungnya Biliano Jonathans ke Timnas Indonesia. Kepada awak media, pada Februari lalu, Erick mengatakan belum ada kabar lanjutan terkait rumor tersebut. Namun, Menteri BUMN itu pun juga terlihat sangat antusias menyambut sang pemain jika benar ingin bergabung ke skuad Merah Putih. Apalagi pada bulan Juni nanti, skuad Garuda akan menghadapi China dan Jepang untuk 2 laga terakhir di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, Biliano Jonathans merupakan seorang penyerang sayap yang kini membela FC Utrecht. Dia baru tiba dari Vitesse Arnhem pada bursa transfer Januari lalu. Kedatangannya membuat Utrecht menjual Oli Romani ke Oxford United. Sementara itu, kedatangan pemain keturunan Depok ini pun juga digadang-gadang akan jadi pemain selanjutnya yang akan bisa dinaturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Bahkan Ketum PSSI Erick Thohir sudah membayangkan dahsyatnya kekuatan Merah Putih jika ketambahan tenaga Biliano Jonathans. Sang pemain memang dinilai merupakan salah satu pemain yang cukup istimewa. Pasalnya, Biliano yang punya keturunan Indonesia dari Depok ini merupakan pemain versatile. Posisi utamanya memang adalah penyerang sayap kanan. Akan tetapi bisa juga bermain sebagai gelandang serang, sayap kiri bahkan penyerang tengah. Yang mana gaya bermainnya ini mengingatkan pada legenda timnas Belanda era 2000-an, Arjen Robben. Lebih jauh lagi, pemain berusia 20 tahun itu juga bisa menjadi opsi terbaik Patrick Kluivert jika membutuhkan winger kanan yang tajam, di mana Biliano bisa dimainkan dengan formasi 3-4-3 atau 4-3-3 ala Patrick Kluivert. Kehadiran Biliano bisa dibilang menjadi solusi atas masih melempemnya lini depan Garuda. Lantas, kapan Biliano bisa memperkuat Garuda? Diketahui paling cepat ia baru resmi menjadi WNI pada Juni 2025. Itu berarti Biliano bisa membantu skuad Garuda menghadapi 2 laga terakhir grup J, babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga itu, Garuda akan melawan China pada 5 Juni di SUGBK dan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni. Sementara itu, langkah naturalisasi rupanya tak berhenti pada diri Biliano Jonathans. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir diketahui terus melakukan langkah akselerasi dengan mendaratkan sejumlah pemain anyar yang lain. Tak tanggung-tanggung, sederet pemain keturunan tambahan pun berpotensi resmi menjadi WNI sebelum Juni 2025. Di antaranya ada nama Tristan Guijer yang memiliki tato bertuliskan kata keluarga di dadanya dan mengaku sudah dihubungi PSSI beberapa kali. Dan baru-baru ini dalam sebuah wawancara dengan Football International, pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PSIS Zwolle ini mengikuti terus perkembangan Timnas Indonesia. Saya respect terhadap sepak bola Indonesia, saya melihat perkembangan Timnas Indonesia. Demikianlah kata Tristan Guijer. Pemain yang dalam pemulihan cedera lutut ini pun dapat bermain di banyak posisi. Pemain bertinggi badan 185 cm ini diketahui dapat diperankan sebagai fullback kanan, kiri, dan bek tengah. Selanjutnya ada nama Jadon Oosterwolde. Hal ini ditandai dengan pada medio Februari 2025 kemarin, asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor terbang ke Turki.
Di sana ia dikabarkan membujuk fullback kiri Fenerbahce asuhan Jose Mourinho, Jadon Oosterwolde, untuk membela timnas Indonesia. Asisten pelatih tim nasional Indonesia Alex Pastur datang ke Istanbul untuk bertemu dengan Jadon Oosterwolde. Pertemuan ini membujuk Jadon bermain untuk timnas Indonesia. Demikianlah tulis laporan dari akun @1907pros pada 22 Februari lalu. Tentu dapat kita bayangkan seberapa kuat timnas Indonesia jika seluruh pemain itu bergabung ke skuad Merah Putih. Sejauh ini, memang tak ada pemain naturalisasi yang kesulitan untuk beradaptasi. Mereka pun tak sungkan memperlihatkan tabiat asli mereka kepada sesama pemain dan juga pelatih. Bahkan, para pemain naturalisasi timnas Indonesia pun begitu menikmati momen-momennya di Indonesia. Seperti saat menikmati malam minggu mereka di Jakarta dengan santai sebelum melawan Bahrain. Tanpa pengawalan ketat, mereka berjalan-jalan dan menikmati suasana malam ibu kota. Momen kebersamaan mereka pun dibagikan dalam sebuah video singkat yang diunggah oleh akun Instagram @garudaletsgo.id pada hari Minggu 23 Maret. Ambil oleh Kevin Dix dan Cap J Moden mau nongkrong. Demikianlah tulis akun tersebut. Video yang menampilkan para pemain timnas Indonesia sedang berada di pusat pembelanjaan di Jakarta Pusat itu pun langsung menarik perhatian warganet. Memang para pemain naturalisasi itu seperti Dean James, Hapner, Joey Palupesi, Calvin Verdong, dan Eliano Reinders terlihat menikmati momen kebersamaan mereka. Mereka bahkan juga sempat berinteraksi dengan beberapa penggemar yang mengenalinya. Salah satu momen menarik adalah ketika Dean James dicegat oleh beberapa wanita untuk kemudian berfoto bersama. Mereka pun terlihat sangat antusias dan senang bisa mengabadikan momen-momen tersebut. Selain itu, para pemain pun juga terlihat asik berbincang dengan seorang wanita di pinggir jalan atau trotoar. Momen-momen ini tentu menunjukkan bahwa para pemain naturalisasi timnas Indonesia merasa nyaman dan menikmati waktu mereka di Jakarta, Indonesia. Mereka juga terlihat dekat dengan para penggemar yang semakin mempererat hubungan antara pemain dan juga pendukung. Mereka nyaman karena memang Indonesia juga rumah mereka. Selamat datang di rumah saudaraku, tulis seorang warganet dalam sebuah kolom komentar.